Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi terkait dengan model pembelajaran sains berbasis potensi daerah, upaya penguatan nilai-nilai luhur bangsa. Model pembelajaran ini masih dalam tataran konsep yang saya kembangkan konsep ini pada tahun 2010. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan latar belakang model itu dikembangkan. Era sekarang adalah era globalisasi. Dampak globalisasi sangat beragam dan banyak. Tidak semua orang bisa menangkap globalisasi yang berkembang baik teknologi informasinya, komunikasinya dengan baik. Dan sebagian orang itu memberikan dampak yang kurang positif. Nah, yang kedua adalah terkait dengan persoalan pengangguran. Pengangguran itu dari tahun ke tahun ada kecenderungan mengalami peningkatan. Nah, harapannya untuk dihasilkan lulusan yang mandiri, berwawasan global, serta memiliki nilai-nilai luhur bangsa. Agar memiliki lulusan yang seperti ini, yang diharapkan seperti ini, maka tentu diantaranya dibutuhkan desain pembelajaran yang ditekankan pada proses belajar mengajar yang mandiri. Yang artinya bahwa lebih menitik beratkan pada partisipasi aktif dari siswa kita. Melalui apa? Karena eranya era globalisasi, dan yang kedua, Indonesia itu sangat kaya dengan kekayaan alam dan masing-masing daerah itu memiliki keberagaman potensi lokal, maka melalui pemanfaatan potensi lokal daerah itu akan dikembangkan satu model pembelajaran yang namanya model pembelajaran wisata lokal. Arahannya adalah untuk peningkatan intelektual, kematangan spiritual dan emosional melalui penilaian berbasis nilai-nilai luhur, melalui pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur. Kalau penilaian nilai-nilai luhur, maka kalau belajarnya itu mengandung potensi daerah, maka penilaian pun juga mengarah ke sana. Sehingga tiga ranah yang ada itu, yakni baik afektif, psikomotor, dan kognitif, ketiganya itu memiliki konsep model asesmen yang berbasis potensi daerah. Konsep modelnya adalah pembelajaran dan asesmen penilaian. Pembelajarannya adalah wisata lokal kelas dan wisata lokal informasi. Maksudnya wisata lokal kelas itu adalah kelas disetting, didesain sehingga berisi tentang potensi-potensi lokal daerah dalam bentuk poster-poster atau dalam bentuk produk-produk. Yang kedua adalah wisata lokal informasi. Karena eranya era teknologi informasi, maka wisata lokal yang informasi ini adalah dikemas dalam bentuk web. Asesmen ada kognitif, psikomotor, dan afektif, yang semuanya ini juga berbasis potensi lokal daerah. Tujuannya adalah dirumuskannya konsep pembelajaran sains berbasis potensi daerah melalui model pembelajaran wisata lokal. Kenapa namanya wisata lokal? Karena nama itu tujuannya adalah ketika orang mau belajar itu, image-nya dia dalam rangka adalah dengan senang hati, bersenang-senang, berbahagia, berwisata lokal. Namun mereka juga mempunyai hikmah, penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dia dapat. Perlu disusun suatu formula konsep pengembangan model asesmen berbasis potensi daerah dan juga model pembelajarannya. Dihasilkan konsep model pembelajaran dan asesmen berbasis nilai-nilai luhur bangsa. Manfaatnya sebagai masukan pada guru sains dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui variasi model pembelajaran. Masukan bagi pemerintah daerah dan pusat tentang pemanfaatan potensi daerah melalui implementasi model pembelajaran wisata lokal. Memberikan masukan untuk redesign model pembelajaran dan model asesmen berbasis nilai-nilai luhur bangsa.
bagi guru sains agar dapat melakukan penilaian ranah kognitif, psikomotor, dan afektif yang berbasis nilai-nilai luhur bangsa. Tinjauan pustaka dari perencanaan konseptual dari pengembangan model pembelajaran wisata berbasis potensi daerah ini adalah pasal 35 Undang-Undang 20 tahun 2003 perlunya suatu reformasi pendidikan. Yang kedua, karena memang eranya 2009 daerah KTSP merupakan salah satu komponen kurikulum nasional, dikembangkan oleh guru, kepala sekolah, dan masukan masyarakat. Kurikulum membumi, maksudnya adalah fisik, psikis, sarana-prasarana, harapan masyarakat, semuanya itu sangat betul-betul menyentuh sendi-sendi sampai dalam sendi-sendi dalam pendidikan meliputi psikis, fisik, prasarana maupun harapan masyarakat dan menampung kekhasan atau kebutuhan daerah atau wilayah. Desain model pembelajaran dalam memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan. Nah, lingkungan di sini lingkungan dekat dan lingkungan jauh. Lingkungan dekat itu adalah potensi-potensi daerah yang ada di sekitar wilayah tersebut, baik itu positif maupun negatifnya. Kemudian guru mengkreasi lingkungan belajar dan memberdayakan siswanya agar mereka aktif. Memberi stimulasi kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga muncul dalam pemikiran anak, dalam kinerja anak, dalam aktivitas anak, dalam motivasi dan semangat anak itu untuk belajar. Siswa tahu apa yang akan dilakukannya dari pengalaman hidupnya. Nah, pengalaman hidup ini tentu akan sering dia dapatkan manakala dia sering bersentuhan dengan lingkungan sekitar. Potensi daerah di sekitar rumah, di sekitar sekolah, itu pun bagian potensi lokal yang perlu kita gali dan kita kembangkan. Nah, anak-anak harus sering disentuhkan, bersentuhan, dan kemudian melakukan suatu kegiatan di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah sekitar. Pengelolaan kelas menjadi efektif dan inovatif, harapan ke depan, lulusan berwawasan global dan komprehensif. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik. Bupati wali kota diharapkan mengatur pelaksanaan Permen 22/23 di mana pemanfaatan potensi daerah, ekonomi, budaya, sosial, bahari, pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya itu dimanfaatkan sebagai laboratorium dan sumber pembelajaran. Nah, inilah yang utama. Dasar dari model pembelajaran wisata lokal ini, model pemberdayaan atau pemanfaatan potensi daerah itu untuk pembelajaran adalah karena sesungguhnya potensi-potensi daerah itu sebagai laboratorium dan sumber pembelajaran. Harapannya generasi penerus mengenal, mengelola, serta mandiri, kreatif, dan produktif. Alhasil akan dihasilkan generasi yang unggul. Dampak globalisasi, di samping nilai positif juga ada nilai negatifnya. Di antaranya adalah lunturnya nilai-nilai luhur. Hidup ingin instan, lebih ingin cepat, individualis. Salah satu ada yang pemalas, namun juga ada semangat, egois, tidak peduli, dan lain-lain. Ini di antara temuan-temuan negatif dari dampak globalisasi. Nah, di sini tentu akan dibutuhkan penguatan nilai luhur yang bekerja, di antaranya adalah bekerja sama, adil, motivasi, integritas, suka menolong, kolaborasi, semangat, gotong royong. Untuk apa? Yani untuk revitalisasi pendidikan. Dan hal ini, revitalisasi pendidikan itu juga sebuah tuntutan seperti disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa ini seperti Dr. Fazli Jalal, bangsa dapat berjaya bila nilai luhur menjadi pilar. Rektor UNY ketika itu menyampaikan bahwa pengembangan karakter menjadi tema pokok dan misi pendidikan.
Rektor UI, kualitas dan keilmuan harus diikuti moralitas dan mentalitas. Garin seorang budayawan, pendidikan karakter kunci kemajuan bangsa. Artinya revitalisasi pendidikan ini menjadi yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Selain dari rangkaian yang saya sampaikan tadi juga dikuatkan oleh beberapa penelitian, kajian, studi juga dari hasil beberapa penyampaian para ahli-ahli di pemimpin bangsa di negara ini. Permendiknas 19/2007 ada otonomi daerah di mana ada sekolah menyusun kurikulum sendiri, berkolaborasi dengan berbagai potensi daerah sebagai laboratorium sumber pembelajaran, memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global, dituntut meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, minat dan bakat, memuat potensi karakteristik daerah dan lingkungan. Semuanya ini adalah perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Kemudian, landasan dari model ini diantaranya ada 5 unsur efektivitas active learning. Yang pertama adalah belajar tak ada akhirnya. Belajar adalah long life education. Guru sebagai fasilitator. Transfer tanggung jawab belajar pada siswa, sehingga siswa itu ada muncul kemandirian. Evaluasi untuk peningkatan, bahwa evaluasi itu yang harapannya adalah akan selalu terjadi peningkatan. Guru dan siswa itu berkompetisi, berkolaborasi, bermitra untuk agar active learning itu muncul dan itu akan menjadi efektivitas pembelajaran akan muncul. Perlunya peningkatan kualitas guru sains, baik itu system thinking, kemudian learner directed, kemudian bahwa sesuatu pendekatan terhadap suatu lebih membumi itu adalah juga dibutuhkan. Kemudian konsep model yang dikembangkan adalah bahwa model pembelajaran itu ada terdiri dari 2, yaitu local tourism information dan local tourism class. Artinya ini yang kelas ini artinya adalah bahwa dalam kelas itu ada poster, ada produk-produk yang menjadi kekhasan suatu daerah. Dan local tourism information di sini lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang semuanya ini dikembangkan pada tahun 2010 sebagai tataran konseptualisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.